Mac mini base model 8GB 256 di tahun 2022 emangnya masih kuat? Kuat dong! Yuk tonton video ini sampai habis. Gua tertarik sama Mac mini M1 sejak pertama kali Apple ngumumin M1 di tahun 2020 lalu. Seperti yang udah gue bilang, base model itu berarti model yang paling bawah dengan RAM 8GB dan juga storage 256GB. Dan video ini sebenarnya jawabannya udah ada di depan ya. Gue akan bilang kalau Mac mini M1 ini masih cukup kuat untuk kalian pakai di 2022. Tapi kalian perlu tahu juga cukup kuatnya itu seberapa kuat. Makanya tonton videonya sampai habis. Pertama-tama gue mau ceritain dulu penggunaan gue dengan Mac mini M1 ini. Gue menggunakan Mac mini M1 ini untuk semua jenis pekerjaan yang gue lakukan setiap hari. Penggunaan harian gue yang paling ringkes itu adalah browsing alias research, baca-baca artikel, buka-buka media sosial, nonton YouTube dengan menggunakan si Mac mini M1 ini. Mac mini M1 ini gue tandemin dengan sebuah monitor 4K dari BenQ yang reviewnya juga udah pernah gue bahas, serta sebuah keyboard Logitech MX Keys Mini dan juga sebuah Magic Trackpad 2 punyanya Apple. Keyboard dan trackpad terkoneksi dengan Bluetooth. Sebenarnya hanya dengan monitor, keyboard, dan trackpad ini aja kalian udah cukup untuk melakukan semua pekerjaan di Mac mini M1. Karena jumlah port dari Mac mini M1 ini sangat terbatas ya, makanya hal-hal yang wireless itu jadi seperti mandatory gitu ya. Port di Mac mini M1 ini terbatas banget, cuma ada 2 Thunderbolt dan juga 2 buah USB 3.0 serta 1 buah audio jack dan juga 1 buah koneksi LAN RJ45. Udah itu doang. Makanya sebenarnya ketika kalian beli Mac mini itu ada satu hal lagi yang harus kalian beli, yaitu dongle atau dock. Dongle atau dock ini memastikan kalian bisa nyolokin banyak aksesoris yang menggunakan USB. Oh iya, untuk keluaran displaynya dia bisa menggunakan HDMI yang juga ada di belakang, atau kalian juga bisa gunakan USB-C Thunderbolt yang support display. Kayak misalnya monitor ini gue koneksikan dengan USB Type-C to Thunderbolt. Jadinya bisa kayak begini, gue nggak menggunakan HDMI-nya ke monitor ini. Kalau cuma buat browsing aman, ngedit video 4K 60fps pun aman, dibuat live streaming dengan OBS juga aman. Main games seperti Shadow of Tomb Raider ini bisa dijalankan di settingan medium di FPS 20-an ke atas, bahkan sampai ke 30 fps. Kalau resolusinya itu ada di 1600 x 900. Tapi kalau kalian naikin resolusinya ke 1920 x 1080 alias Full HD dengan settingan medium, Shadow of the Tomb Raider ini agak kewalahan dan bisa ngangkat sampai ke 20-an fps aja. Tapi itu adalah sebuah hal yang wajar menurut gua, karena chip M1 ini adalah chip berbasis ARM. Sementara Shadow of the Tomb Raider ini adalah game yang emang dibuild untuk x86 bukan ARM. Jadinya dia melalui proses translasi yang dilakukan oleh Rosetta 2 di Mac mini M1. Atau bahasa lainnya nggak native gitu ya. Nggak native aja bisa dijalankan dengan cukup oke. Gimana dengan game yang native? Gue mainin Asphalt 9 dan semuanya itu bisa dijalankan dengan sangat lancar di settingan tertingginya. Asphalt 9 emang bukan game yang berat, tapi stunning secara grafis dimainkan di Mac mini M1 ini. Game-game lain dari Apple Arcade juga banyak tersedia di Mac mini M1. Kalian tinggal langganan lalu download aja. Atau game-game gratis yang dibuild oleh developernya untuk mobile seperti iPad M1 juga beberapa tersedia di sini dan bisa kalian download secara gratis. Oke, tapi sudah sampai sini aja yang baik-baiknya. Kayaknya dari tadi yang gue bahas tuh yang baik-baiknya doang. Sekarang adalah alasan kenapa kalian nggak perlu beli si Mac mini M1 ini. Karena ada beberapa hal yang emang harus jadi concern kalian dan kalian perlu tahu kenapa kalian nggak perlu beli si Mac mini M1 ini dan cari alternatif yang lebih bagus lagi. Yang pertama itu adalah masalah koneksi wireless. Entah kenapa emang Apple belum menyelesaikan problem wireless yang ada di Mac mini M1. Karena Bluetooth itu sering putus-putus, tersendat-sendat gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan keyboard yang basisnya itu Bluetooth, itu kadang-kadang suka kita udah ngetik panjang, ternyata belum masuk ke dalam input. That's a problem, meskipun kejadiannya tuh nggak terlalu sering. Begitupun dengan TWS. Kalau kita menggunakan TWS yang basisnya masih menggunakan Bluetooth, kejadian audio putus-putus itu beberapa kali
terjadi emang, dan menurut gue itu adalah sebuah masalah meskipun nggak selalu kejadian kayak begitu. Hal kedua yang bikin gue bilang jangan beli Mac Mini M1 itu adalah kalau kalian masih bisa nunggu sampai muncul Mac Mini M2 atau Mac Mini M1 Pro atau Mac Mini M1 Max mungkin. Kayaknya nggak mungkin ya. Kemungkinan besar adalah munculnya Mac Mini M2 di akhir tahun 2020 ini. Ya, simply karena kalian akan dapat sesuatu yang lebih baru aja gitu. Meskipun kalau kalian beli Mac Mini M1 pun nggak akan rugi ya, semuanya oke banget. Tapi dari semua pengalaman gue yang bagus dan jelek itu, gue sangat happy dengan kepemilikan gue terhadap si Mac Mini M1 ini. Yang paling bikin gue happy itu adalah mesin ini sangat-sangat silent. Gue nggak pernah ngerasa kipasnya itu bunyi, atau bahkan gue nggak yakin kalau sebenarnya kipasnya itu bekerja atau enggak. Panas pun enggak. Dan gue taruh di bawah meja kayak begini, itu pun masih nggak terasa panas sama sekali dan nggak bunyi kipas sama sekali. Bahkan berbeda jauh sama laptop-laptop yang sedang gue review yang berbasisnya Windows. Ketika gue buka laptopnya, gue nyalain, langsung bunyi kipas. Kalian nggak bakal dapetin bunyi kipas yang kayak begitu di Mac Mini M1. It's magic. Terus kalau kalian pengen beli Mac Mini M1, pasti akan ada yang bertanya, apakah gue harus nambahin RAM atau nambahin storage di Mac Mini M1? Gue akan bilang nggak usah. Beli aja yang base model 8256 dan kalian akan oke dengan si komputer base model ini. RAM 8GB itu kayaknya kecil ya, tapi how macOS treat RAM 8GB itu yang bikin dia berbeda dengan Windows. Jadi nggak kecil juga sebenarnya. Meskipun untuk tas-tas yang emang terlalu berat, mungkin ada yang ngedit animasi segala macam, 8GB pastinya kurang. Tapi untuk nambah ke 16GB itu harganya jadi terlalu mahal dan menurut gue jadi nggak worth kalau misalnya kalian nambah ke 16GB. Apalagi untuk storage, gue beli storage 256 karena Mac Mini itu adalah komputer yang station, nggak dibawa kemana-mana, jadi udah cukup kalian bisa tinggal colokin SSD eksternal aja atau hard disk eksternal untuk tambahan storage-nya, jadi nggak perlu untuk upgrade ke yang storage-nya lebih besar. Tapi kalau emang kalian ngotot banget pengen upgrade, gue lebih menyarankan kalian upgrade RAM-nya ketimbang upgrade storage-nya. Ambil yang RAM-nya lebih besar, 16GB misalnya. Oke, that's it video hari ini tentang Mac Mini M1 dan kenapa kalian masih layak banget untuk beli Mac Mini M1. Jangan lupa subscribe, like videonya, nyalain tombol lonceng, share ke teman-teman kalian. Udah ya, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Andon, kamu nungguin ya?